kelompok A kelas 154 ingin mempresentasikan tentang Jakarta. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonomi terhadap dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara energis melalui berbagai instrumen. Untuk itulah pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. LN 2007 Nomor 93 TLN 4744. Undang-undang yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, aturan sebagai daerah otonomi, tingkat provinsi dan lain sebagai tetap terikat pada peraturan perundang-undang tentang pemerintahan daerah. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kedudukan, fungsi dan peran wilayah DKI Jakarta, samping. Provinsi DKI Ibu Kota Jakarta memiliki batas A. Sebelah utara dengan Pulau Jawa, B. Sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, C. Sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan D. Sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang Provinsi Banten. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi dibagi dalam kecamatan. Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan. Pembentukan pengubahan nama, batas dan penghapusan kota administrasi, kabupaten administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembentukan pengubahan nama, batas dan penghapusan BB kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan pengubahan nama, batas, dan penghapusan kelurahan ditetapkan dalam keputusan gubernur. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau disingkat DPRD DKI Jakarta atau DPRD Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Indonesia. DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota atau bupati yang diajukan oleh gubernur. Berbeda dengan DPRD Provinsi lainnya, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Namun dalam melaksanakan pilkada sering terjadi konflik antara kelompok yang seringkali terkait dengan isu kelompok, suku, agama, ras, dan jenis kelamin dari pasangan calon kepala daerah. Konflik dalam pilkada sudah sering terjadi, namun paling fenomenal dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia terjadi pada pilkada DKI tahun 2017 lalu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemakna suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap dinamika politik identitas di Indonesia. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap stakeholders terkait untuk mencegah meluasnya politik identitas di Indonesia. Kata kunci Pilkada Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang penyusunan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Bahwa berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dasar pembentukan rencana detail tata ruang dengan peraturan daerah sudah dihapus, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana detail tata ruang wilayah perencanaan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah Jakarta. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Pada saat peraturan daerah ini dimulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi atau lembaran daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2014 Nomor 301 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta. Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas. Pembuatan laporan keuangan Pemda dilakukan oleh PPKD dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD.